Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, na'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat sidang jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan buat kita semua untuk menghirup udara dan melaksanakan ibadah sebagai ungkapan pengabdian kita ke hadirat Allah Azza wa Jalla. Semoga ungkapan rasa syukur dan pengabdian kita ke hadirat Allah Azza wa Jalla diberkahi dan diridai. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk adalah ciptaan yang sangat sempurna. Telah diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu surat At-Tin, bahwa manusia itu Allah ciptakan dengan ciptaan yang sangat sempurna. Untuk itu hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciptaan yang sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika manusia itu lupa bahwa dia diciptakan yang sempurna, maka dia akan menjadi makhluk yang sangat hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sejenak pada kesempatan yang berbahagia ini, dari azan zuhur menjelang pelaksanaan ibadah salat zuhur kita, marilah sejenak kita mendengarkan tausiah tentang pengabdian kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini ada di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahira fi jismi bani Adam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada bunga di dalam diri manusia itu, apabila bunga itu bagus, maka baguslah manusia tersebut. Jadi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 4 bunga diri kita. Jika rusak, maka rusaklah orang tersebut. Jangankan semuanya, salah satu saja yang rusak, maka rusaklah orang tersebut. Yang pertama, Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah akal. Akal itu adalah bunga diri kita. Manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu tidak Allah ciptakan akal. Seperti apakah manusia tersebut? Inilah yang menjadi bunga dalam diri kita, bahwa manusia itu Allah ciptakan, lalu Allah berikan kepadanya akal. Yang kedua,
agama. Setelah Allah ciptakan akal kepada manusia, lalu Allah berikan kepadanya agama. Dan yang ketiga, Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah berikan akal dan Allah berikan agama kepadanya, lalu Allah berikan juga kepadanya rasa malu. Setelah itu yang keempat, apa yang Allah berikan kepada manusia sebagai bunga di dalam dirinya, yaitu adalah amal soleh. Ada 4 bunga di dalam diri kita. Jika bunga itu layu, maka rusaklah seseorang tersebut. Yang pertama adalah akal, yang kedua adalah agama, yang ketiga adalah rasa malu, yang keempat adalah amal soleh. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akal itu sangat berfungsi di dalam diri kita. Di dalam ilmu filsafat hukum Islam ada akal dan ada wahyu. Akal itu adalah air, wahyu adalah batang air. Jika airnya lebih besar daripada batang air, apa yang akan terjadi? Yaitu adalah banjir. Jika batang airnya lebih besar daripada air, apa yang terjadi? Yaitu alur arus air itu akan lancar sampai ke muara. Jadi Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang mempunyai akal di dalam dirinya tetapi tidak memiliki agama yang tangguh, maka orang tersebut akalnya akan leluasa melewati alur airnya. Akalnya akan leluasa melewati agamanya. Kenapa? Karena akalnya lebih besar daripada, karena airnya lebih besar daripada batang air. Yang terjadi adalah banjir. Jadi orang apabila cara pandangnya lebih besar daripada agamanya, maka dikhawatirkan cara pandangnya itu akan melangkahi agama dan keyakinannya. Jadi hadirin Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang tak mempunyai akal, jadi orang tersebut hampir sama dengan binatang. Jadi inilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yang pertama adalah akal. Jangan akal kita lebih besar daripada agama kita. Karena agama adalah menuntun akal jika agamanya lebih besar di dalam dirinya dibandingkan akalnya. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa malu. Rasa malu itu adalah pakaian. Orang yang tak punya rasa malu berarti sama orang tersebut yang tak berpakaian. Orang yang tak berpakaian, yang tak memperdulikan pakaiannya, maka orang tersebut hampir sama dengan yang mempunyai kaki 4. Karena dia tidak mempunyai rasa malu. Jadi inilah yang perlu kita hayati Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, selagi kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang berakal tapi agamanya kurang. Banyak orang yang beragama tapi akalnya juga kurang. Banyak orang yang beragama dan juga berakal, pintarnya wallahu alam, tapi rasa malunya kurang. Ilmunya tinggi, agamanya kuat, tapi tak punya rasa malu. Kalau istilah kita orang Minang, ado kato mendaki, kato mendata, kato menurun, dan kato meriang. Jadi Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat yang sebagai bunga dalam diri kita, yaitu adalah amal soleh. Ilmunya tinggi, agamanya kurang. Agamanya bagus, ilmunya tinggi, agamanya bagus, mempunyai rasa malu yang sangat kuat, lalu mempunyai amal soleh. Ada orang yang berilmu, dia beragama, mempunyai rasa malu, tapi tak beramal soleh. Ada juga orang yang berakal tinggi, dia mempunyai agama yang kokoh dan mempunyai rasa malu yang sangat kuat, lalu ingin beramal saleh tapi tak tahu cara beramal saleh.
Perlu kita ketahui Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konsep amal soleh itu ada 4. Apabila yang 4 itu kita laksanakan, maka baguslah amal soleh kata. Yang pertama yang harus ada di dalam amal soleh itu adalah ilmu. Yang kedua yang harus ada di dalam amal soleh itu adalah niat. Yang ketiga yang harus ada di dalam amal soleh itu adalah keyakinan, yaitu kesabaran kita. Yang keempat adalah keikhlasan kita. 4 harus ada di dalam amal soleh: ilmu, niat, sabar, dan ikhlas. Jadi 4 ini hadirin Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelihara dalam diri kita, karena itu adalah bunga diri: akal, agama, rasa malu, dan amal soleh. Amal soleh dituntun dengan 4 konsep: ilmu, niat, setelah itu ilmu, setelah itu kesabaran, setelah itu keikhlasan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hidup di dalam agama ini yang mempunyai keilmuan yang banyak dan kesabaran yang sangat kokoh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.